Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Apa kabar anak-anak? Baiklah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Sebelum memulai pembelajaran, kalian perhatikan terlebih dahulu gambar yang ada pada papan tulis. Sarapan penting bagi tubuh kita, karena sarapan yang sehat akan memberikan energi bagi tubuh kita. Apakah kalian setuju jika sarapan itu penting? Setuju. Setuju, Ibu. Apakah kalian selalu sarapan pagi? Ya, Ibu. Saya selalu sarapan pagi. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran hari ini, yaitu bagaimana cara tubuh dalam mengolah makanan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini adalah yang pertama, agar kalian mengetahui fungsi dari makanan. Yang kedua, agar kalian mengetahui bagian-bagian dari sistem pencernaan pada tubuh manusia. Yang ketiga, agar kalian mengetahui fungsi dari sistem pencernaan makanan. Dan yang keempat adalah agar kalian mengetahui proses pengolahan makanan pada tubuh manusia. Di antara ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Manusia dan hewan termasuk makhluk hidup, maka manusia dan hewan memerlukan makanan sebagai penghasil energi untuk beraktivitas. Makanan yang kita makan akan diuraikan dalam sistem pencernaan untuk dijadikan sebagai sumber energi, komponen penyusun jaringan, serta komponen penyusun nutrisi bagi tubuh. Sedangkan sistem pencernaan merupakan sistem yang kompleks yang terdapat pada tubuh kita. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan? Sudah, Ibu. Sudah. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Jika kalian sudah memahami materi yang telah Ibu sampaikan, kalian jawab pertanyaan Ibu berikut ini. Pada bagian tubuh mana makanan akan diuraikan? Sistem pencernaan. Bagus. Makanan yang kita konsumsi akan diolah dalam sistem pencernaan. Pertanyaan berikutnya adalah, di samping sebagai sumber energi, makanan yang telah diuraikan dalam sistem pencernaan juga berfungsi sebagai Komponen penyusun nutrisi. Komponen penyusun jaringan. Betul anak-anak. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Kalian tentu ingin mengetahui apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan pada tubuh kita. Perhatikan gambar yang ada pada papan tulis. Seperti yang kalian lihat pada gambar, sistem pencernaan pada tubuh kita terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Makanan yang telah kita konsumsi akan diproses melalui bagian-bagian sistem pencernaan tersebut. Sedangkan sistem pencernaan bekerja secara refleks atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pencipta manusia.
Menakjubkan, bukan? Adapun fungsi dari sistem pencernaan pada tubuh kita adalah untuk menghancurkan makanan yang telah kita konsumsi. Makanan yang dikonsumsi yang semula bentuknya kasar akan menjadi halus setelah diolah melalui sistem pencernaan dengan bantuan gigi dan enzim. Enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan? Apakah ada pertanyaan? Apa fungsi dari usus besar, Ibu? Fungsi usus besar diantaranya adalah menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan. Kemudian mengubahnya menjadi tinja dan mendorong tinja menuju rektum atau anus untuk dibuang. Apa yang dimaksud dengan enzim, Ibu? Enzim merupakan biomolekul yang berfungsi sebagai katalis yang ada pada suatu reaksi kimia. Sehingga fungsi enzim adalah untuk menghaluskan makanan yang sebelumnya berbentuk kasar. Enzim juga dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Sistem pencernaan yang ada pada tubuh kita selain berfungsi untuk menghancurkan makanan, juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Karena zat-zat sisa makanan yang berada dalam tubuh jika tidak dibuang akan menjadi racun. Kenapa sisa-sisa makanan bisa menjadi racun jika tidak dibuang dari dalam tubuh? Karena sisa-sisa makanan adalah sampah yang berbentuk feses atau tinja. Jika tidak dikeluarkan dari tubuh, sampah-sampah itu akan meracuni tubuh dan membahayakan tubuh. Contohnya, zat-zat sisa makanan yang tidak terbuang dari dalam tubuh akan menyebar ke seluruh tubuh dan menyebabkan gatal-gatal dan panas, terutama pada bagian punggung. Supaya kalian lebih memahami fungsi-fungsi dari sistem pencernaan, Ibu akan menjelaskan proses pencernaan makanan pada tubuh kita yang dilakukan oleh sistem pencernaan. Proses yang pertama adalah memasukkan makanan ke mulut. Mulut berfungsi untuk memasukkan makanan. Yang kedua adalah proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Si gigi adalah untuk mengunyah makanan, sehingga makanan yang tadinya berbentuk kasar berubah menjadi halus. Yang ketiga adalah proses menelan makanan di kerongkongan. Jadi fungsi kerongkongan adalah sebagai jalan untuk menelan makanan yang telah dikunyah oleh gigi. Yang keempat adalah proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada pada lambung. Lambung berfungsi sebagai wadah pada proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Proses yang kelima adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Jadi, fungsi usus halus adalah sebagai tempat untuk memproses penyerapan sari-sari makanan. Proses pencernaan makanan yang terakhir adalah proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, yaitu melalui organ anus. Dengan demikian,
Fungsi dari anus adalah sebagai proses pengeluaran dari sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah memahami materi yang telah Ibu sampaikan? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Tidak. Baiklah anak-anak, jika kalian sudah memahami materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Bagi yang ingin menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan, silahkan maju ke depan kelas. Saya, Ibu. Ya, silahkan maju. Sebutkan bagian-bagian dari sistem pencernaan pada tubuh manusia. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Bagus, jawaban yang sangat tepat. Pertanyaan selanjutnya adalah: sebutkan fungsi dari sistem pencernaan. Menghancurkan makanan dan membuang sisa-sisa makanan. Ya, betul. Pertanyaan selanjutnya adalah: zat apa yang mempermudah dalam proses penyerapan sari makanan? Enzim. Bagus. Untuk pertanyaan terakhir, jelaskan bagaimana proses pencernaan makanan yang terjadi pada tubuh manusia. Saya, Ibu. Silakan maju ke depan kelas. Proses pencernaan makanan diantaranya adalah 1. Proses memasukkan makanan ke dalam mulut. 2. Proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. 3. Proses menelan makanan di kerongkongan. 4. Proses pemecahan makanan pada lambung. 5. Proses penyerapan sari-sari makanan pada usus halus. Dan 6. Proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Jawaban yang sangat bagus. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran untuk hari ini, mari kita simpulkan terlebih dahulu pembelajaran yang telah kita laksanakan. Sebagai makhluk hidup, manusia memerlukan makanan. Makanan berfungsi sebagai sumber energi, komponen penyusun jaringan, dan komponen penyusun nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada tubuh manusia terdapat sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan fungsi dari sistem pencernaan pada tubuh manusia diantaranya adalah untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh dengan bantuan gigi dan enzim, dan untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Adapun proses pencernaan makanan pada tubuh manusia diantaranya adalah proses memasukkan makanan ke mulut, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi, proses menelan makanan di kerongkongan, proses pemecahan makanan pada lambung dengan bantuan enzim, proses penyerapan sari-sari makanan pada usus halus, dan proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui anus. Baiklah anak-anak, apakah kalian menyukai pembelajaran untuk hari ini? Ya. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi? Tidak. Tidak, Ibu. Baiklah anak-anak, jika kalian sudah memahami materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini, yaitu tentang bagaimana tubuh mengolah makanan,
Ibu cukupkan pembelajaran untuk hari ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.